Halo anak-anak kelas 2 semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini anak-anak bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kalian akan belajar KD 3.9, menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. Lanjutan dari KD 3.8. Yuk kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat mengetahui kata sapaan yang tepat. Setelah mengetahui, anak-anak dapat menggunakan kata sapaan dengan benar. Apa sih kata sapaan itu? Yuk, mari kita belajar bersama. Masih ingatkah kamu ketika kamu membaca cerita fabel, tokoh dalam cerita fabel tersebut mereka saling menyapa, bukan? Nah, mereka itu menggunakan kata sapaan. Apa sih kata sapaan itu? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang yang diajak berbicara. Ya, jadi kata sapaan itu kata yang digunakan untuk menyapa atau untuk menegur orang yang diajak bicara. Nah, tujuan penggunaan kata sapaan adalah agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan, terutama ketika kalian berbicara dengan orang yang lebih tua dari kalian. Agar lebih sopan, maka gunakanlah kata sapaan, oke? Nah, penggunaan kata sapaan itu dapat digunakan pada pertama, nama orang yang diajak bicara. Misalnya kamu mengajak bicara Dino. Pakailah kata sapaan dengan menyebutkan namanya, Dino, atau Adi, Susi, dan lain-lain. Ya, disebut namanya agar lebih sopan. Yang kedua, kalian juga bisa gunakan kata sapaan untuk panggilan anggota keluarga. Contohnya, bapak atau ayah, ibu atau mama atau mami, paman, kakak, dan adik. Nah, yang ketiga, untuk nama gelar atau profesi, seperti dokter, dan sebutan seseorang, seperti sebutan tuan, nyonya, dan nona. Nah, biasa kalau tuan itu untuk laki-laki yang sudah menikah, nyonya untuk laki-laki yang sudah menikah, dan nona untuk perempuan yang belum menikah. Lalu yang keempat, kata sapaan dapat digunakan pada tokoh dalam cerita atau fabel saat berbicara dengan tokoh yang lain. Seperti kemarin kalian membaca cerita dongeng. Nah, tentunya di dalam cerita dongeng atau cerita fabel tersebut terdapat tokoh-tokoh yang melakukan percakapan. Nah, di sana mereka juga menggunakan kata sapaan. Misalnya memanggil si kucing dengan sebutan kucing pemberani atau langsung memanggil nama hewan tersebut, sapi, dan lain-lain. Nah, kita coba lihat prakteknya ya. Nama orang yang diajak berbicara. Contoh, "Hai Didi, apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku sedang bersantai saja, Tony." Kata sapaan yang diucapkan oleh Didi adalah Tony. Ingat ya, kalimatnya adalah kata sapaan. Karena kata berarti hanya satu kata. Jadi, Didi menyapa Tony. Yang kedua, kata sapaan yang diucapkan oleh Tony adalah Didi. Karena Tony menyapa Didi. Nah, untuk yang kedua, panggilan anggota keluarga. Percakapannya sebagai berikut. "Tolong ambilkan kacamata Bapak ya, Nak." "Baik, Pak." Nah, kata sapaan yang diucapkan oleh Bapak adalah Nak. Tidak harus menggunakan nama. Boleh juga menggunakan nak. Nak itu maksudnya anak, tapi disingkat menjadi nak. Nah, lalu kata sapaan yang diucapkan oleh si anak adalah Pak. Dari kata bapak disingkat menjadi Pak. Gitu ya. Yang ketiga, untuk nama gelar atau profesi seseorang atau sebutan seseorang. Kali ini contoh Ibu Putri adalah nama gelar atau profesi seseorang. Gelar atau profesinya di sini adalah dokter ya.
Yuk kita baca percakapannya. Maaf, saya lihat dulu kondisi giginya ya. Silakan dok. Nah, kira-kira si dokter mengucapkan kata sapaan tidak kepada pasiennya? Iya, tidak ada kata sapaan yang diucapkan oleh si dokter. Tetapi kata sapaan yang diucapkan oleh pasien adalah dok. Karena memang si pasien menyapa dokter dengan sebutan dok. Begitu ya. Yang keempat, tokoh dalam cerita atau fabel saat berbicara dengan tokoh lain. Jadi kita gunakan kata sapaan pada tokoh dalam cerita fabel yang mengajak berbicara tokoh lain. Di sini ada dua tokoh, yaitu ulat bulu dan kupu-kupu. Di sini ada penggalan fabel, penggalan kata-kata dalam fabel. Hai kupu-kupu yang cantik, aku makan agar tubuhku menjadi sehat. Nah, di sini kira-kira yang berbicara siapa? Iya, yang berbicara adalah ulat bulu. Ulat bulu berkata, "Hai kupu-kupu yang cantik, aku makan agar tubuhku menjadi sehat." Ada dua kalimat di sana. Kalimat pertama, "Hai kupu-kupu yang cantik." Kalimat kedua, "Aku makan agar tubuhku menjadi sehat." Nah, kira-kira kata sapaan yang diucapkan oleh ulat bulu adalah pada kalimat pertama, yaitu kupu-kupu yang cantik. Betul. Pada kalimat kedua, apakah ada kata sapaan yang digunakan? Ya, betul. Tidak ada ya, karena tidak menyapa, tetapi menjelaskan. Ketika menyapa hanya ada di kalimat pertama. Kupu-kupu yang cantik. Itu adalah kata sapaannya. Nah, ini ada berbeda sedikit ya. Tadi kita belajar tentang kata sapaan. Lalu kita mau lihat sekarang bukan kata sapaannya saja, tetapi kalimat yang terdapat kata sapaannya. Kita lihat ya. Kalimat pertama. Kamu tidak apa-apa, kelinci? Tanya kura-kura. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua. Aku baik-baik saja, kura-kura. Lalu kalimat ketiga. Aku minta maaf atas sikapku yang sombong selama ini. Jawab kelinci. Nah, itu kalimat ketiga. Jadi ada 3 kalimat. Lalu Ibu Putri mau tanya, kalimat yang ada kata sapaannya pada kutipan fabel di atas terdapat pada kalimat pertama, kedua, atau ketiga? Betul, kalimat pertama. Kamu tidak apa-apa, kelinci. Ditulis ya kalimatnya. Lalu ada lagi tidak selain kalimat pertama? Ya, betul. Kalimat kedua juga ada. Aku baik-baik saja, kura-kura. Ditulis ya kalimatnya. Lalu kira-kira di kalimat ketiga ada kata sapaannya tidak? Tidak ada. Jadi tidak perlu ditulis karena pertanyaannya adalah kalimat yang ada kata sapaan. Jadi kita tulis kalimat yang ada kata sapaannya saja. Kalimat yang tidak ada kata sapaannya tidak perlu ditulis. Nah, kira-kira dari kalimat yang ada kata sapaan itu, kata sapaan yang diucapkan oleh kura-kura adalah apa? Iya, kelinci. Karena si kura-kura menyapa kelinci dengan bertanya, kamu tidak apa-apa, kelinci? Nah, kata sapaannya adalah kelinci. Good. Lalu yang kedua, kata sapaan yang diucapkan kelinci adalah kura-kura. Di kalimat aku baik-baik saja, kura-kura. Nah, sekian video pada hari ini. Apakah ada pertanyaan, anak-anak? Jika tidak ada, anak-anak boleh lanjutkan dengan melihat petunjuk tugas selanjutnya pada GC ya. Jika ada pertanyaan, anak-anak boleh langsung bertanya kepada ibu guru. Oke, semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan dan pastikan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Selamat belajar, tetap semangat!